Suara alarm digital yang melengking tajam pada pukul 4 pagi adalah lonceng penanda dimulainya hari Anindita. Bukan sebagai seorang istri yang akan membangunkan suaminya dengan kecupan, melainkan sebagai seorang abdi yang memulai tugasnya di sebuah istana megah yang lebih terasa seperti neraka baginya. Udara dingin dari pendingin ruangan yang menyala semalaman menusuk kulitnya saat ia menjejakkan kaki di lantai marmer yang dingin. Ia bergerak dalam sunyi, nyaris tanpa suara. Sebuah kebiasaan yang telah ia pelajari selama 3 tahun pernikahannya dengan Bayu. Di rumah ini, keberadaannya dihargai hanya jika ia tidak terlihat dan tidak terdengar, kecuali saat dibutuhkan untuk melayani. Tugas pertamanya adalah dapur. Dapur luas dengan peralatan serba modern yang berkilauan itu adalah wilayah kekuasaannya, sekaligus penjara tanpa jerujinya. Tangan-tangan Nindi yang halus, yang dulu terbiasa memegang kuas lukis dan buku-buku tebal, kini cekatan mengupas bawang, meracik bumbu, dan menanak nasi. Ia harus menyiapkan kopi untuk ibu mertuanya, Ibu Ratna. Kopinya tidak boleh sembarangan. Harus kopi tubruk dari biji kopi gayo pilihan, diseduh dengan air yang baru mendidih, dengan takaran 2 sendok teh kopi dan setengah sendok teh gula. Sekali waktu, Nindi pernah keliru menambahkan gula sebanyak 1 sendok teh penuh, dan pagi itu dihabiskannya dengan mendengarkan ceramah panjang tentang bagaimana seorang perempuan harusnya teliti dan becus dalam mengurus hal sekecil apapun. Kalau mengurus kopi saja tidak bisa, bagaimana mau mengurus keluarga? Begitu hardik Ibu Ratna kala itu, di depan Bayu yang hanya bisa menatapnya dengan pandangan tak berdaya. Setelah nampan berisi secangkir kopi panas dan 2 potong kue kering diletakkannya di depan kamar Ibu Ratna, Nindi kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan seluruh keluarga. Nasi goreng untuk tuan besar, ayah Bayu, yang menyukai rasa pedas dan banyak telur. Roti panggang dengan selai srikaya untuk Siska, adik iparnya yang selalu bangun paling siang dan paling banyak mengeluh. Dan untuk Bayu, suaminya, ia menyiapkan bubur ayam hangat, makanan yang selalu mengingatkannya pada masa-masa awal mereka berpacaran, saat dunia terasa hanya milik mereka berdua, sebelum istana ini menelannya hidup-hidup. Pukul 6:30 pagi. Aroma masakan telah menguar ke seluruh penjuru rumah. Satu persatu penghuni istana itu mulai turun. Ayah Bayu langsung menuju meja makan, membaca koran sambil menyeruput kopinya. Ibu Ratna keluar dari kamarnya dengan daster sutra. Wajahnya yang masih terlihat cantik di usia senja itu selalu tertekuk masam setiap kali melihat Nindi. "Nindi, cucian kotor sudah kamu masukkan mesin?" tanya Ibu Ratna tanpa menoleh. Matanya sibuk memeriksa ponsel pintarnya. "Sudah, Bu. Sedang berputar," jawab Nindi pelan, sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan ayah mertuanya. "Lantai teras depan jangan lupa disikat. Kemarin kena hujan. Banyak bekas jejak sepatu." Menjijikkan. Timpal Siska yang baru saja duduk, menarik piring roti panggang ke hadapannya. Ia menatap Nindi dari atas ke bawah, menilai penampilannya yang hanya berbalut daster katun sederhana. "Kamu tidak punya baju lain? Bajumu itu-itu saja. Tidak malu dilihat tetangga?" Nindi hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah kehilangan maknanya. Ia tidak menjawab. Menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Ia belajar bahwa diam adalah perisai terbaiknya di rumah ini. Ia melirik Bayu yang duduk di seberangnya, berharap ada sedikit pembelaan. Suaminya itu menatapnya dengan sorot mata yang rumit, campuran antara rasa kasihan, cinta, dan ketidakberdayaan. Bayu membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu, namun satu tatapan tajam dari ibunya membuatnya kembali bungkam. Ia hanya bisa menghela napas panjang dan mulai menyantap buburnya dalam diam. Hati Nindi terasa seperti diremas. Inilah ritual paginya. Sarapan yang dihidangkan dengan hinaan. Kopi yang disajikan dengan sindiran. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia ada, namun tak dianggap. Tenaganya diperas, namun keberadaannya tidak dihargai. Ia menelan ludah, menahan rasa perih di dadanya, lalu berbalik badan menuju dapur untuk mencuci piring-piring kotor yang mulai menumpuk. Suara tawa Siska dan ibunya yang membicarakan rencana mereka untuk berbelanja di butik desainer ternama terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan di telinganya. Siang itu, derita Nindi belum berakhir. Ibu Ratna mengumumkan akan ada acara makan malam keluarga besar.
beberapa sepupu dan paman Bayu akan datang. Itu artinya, Nindi harus memasak lebih banyak, dengan menu yang lebih istimewa. Ibu Ratna memberinya daftar panjang masakan yang harus disiapkan. Rendang daging, gulai ayam, udang saus padang, dan beberapa jenis tumisan. Awas kalau rasanya tidak enak. Malu-maluin keluarga saja nanti. Ancam Ibu Ratna sebelum pergi ke kamar untuk tidur siang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nindi mulai bekerja. Ia mengeluarkan semua bahan dari kulkas, meracik bumbu-bumbu dengan resep warisan neneknya. Memasak adalah satu-satunya hal yang masih bisa menghubungkannya dengan dunianya yang dulu. Dunia yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Saat tangannya sibuk mengaduk rendang di wajan besar, pikirannya melayang. Ia teringat ayahnya, seorang pria bijaksana yang selalu mengatakan padanya, "Nindi, kamu adalah berlian. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti kerikil." Air matanya nyaris jatuh. Namun ia cepat-cepat menyekanya dengan punggung tangan. Menangis tidak akan mengubah apapun. Berjam-jam ia berkutat di dapur. Aroma rempah yang kaya memenuhi udara. Namun ia sendiri tidak merasakan lapar. Perutnya terasa mual karena tekanan batin. Saat malam tiba dan para tamu mulai berdatangan, meja makan panjang di ruang utama telah terisi penuh dengan aneka hidangan yang tampak menggiurkan. Nindi, dengan pakaian yang sama, hanya berdiri di sudut ruangan, siap sedia jika ada yang membutuhkan sesuatu. Acara makan malam berlangsung meriah. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Keluarga besar Bayu memuji masakan yang tersaji. "Wah, rendangnya empuk sekali. Rasanya pas," puji seorang paman. "Gulainya juga mantap. Timpal yang lain." Nindi merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya, kerja kerasnya dihargai. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Saat semua orang sedang asyik menikmati hidangan, salah seorang sepupu Bayu yang terkenal angkuh, bernama Rian, bertanya dengan suara keras. "Ini semua siapa yang masak, Tante Ratna? Pakai catering mana? Enak juga." Ibu Ratna tertawa kecil, melirik sinis ke arah Nindi yang berdiri di pojok. "Oh, ini? Bukan catering, Rian. Ini masakan si Nindi. Kebetulan dia kan orang kampung, jadi jago masak yang beginian. Ya, lumayanlah buat mengisi perut." Seketika, suasana menjadi hening sesaat. Semua mata memandang Nindi. Kata, "orang kampung," dan "lumayanlah," yang diucapkan Ibu Ratna terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia bisa melihat beberapa sepupu menahan tawa, sementara yang lain menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ia merasa telanjang, dipermalukan di depan semua orang. Harga dirinya yang sudah tipis, kini terkoyak habis. Rian tertawa terbahak-bahak. "Oh, pantas saja rasanya medok sekali. Masakan pembantu memang beda. Ya." Benteng kesabaran Nindi runtuh. Ia tidak tahan lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik badan dan berjalan cepat menuju kamarnya di lantai atas. Ia bisa mendengar Ibu Ratna memanggil namanya dengan nada kesal. "Nindi, mau kemana kamu? Belum selesai. Siapa yang akan membereskan ini semua?" Nindi tidak peduli. Ia membanting pintu kamarnya, menguncinya dari dalam, dan merosot ke lantai. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, lelah, dan penghinaan yang menumpuk di dadanya. Cintanya pada Bayu terasa sia-sia. Pengorbanannya terasa tidak ada artinya. Ia merasa bodoh karena berharap bisa diterima di keluarga ini. Di tengah isak tangisnya, matanya menangkap ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Sebuah ide gila, sebuah bentuk pemberontakan kecil, tiba-tiba muncul di benaknya. Ia butuh pergi dari sini. Ia butuh bernapas. Ia butuh merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi manusia, bukan pesuruh. Dengan jari-jari gemetar, ia membuka aplikasi pemesanan tiket dan hotel. Matanya tertuju pada sebuah nama yang berkilauan di layar. Grand Elysia Hotel Resort. Hotel termewah, termahal, sebuah surga dunia yang sering ia lihat di majalah. Tanpa berpikir panjang, ia memesan sebuah kamar suite presidensial untuk 3 hari ke depan,
menggunakan rekening pribadinya yang selama ini ia sembunyikan, sebuah rekening berisi warisan dari orang tuanya yang jumlahnya bahkan tidak bisa dibayangkan oleh keluarga Bayu. Setelah transaksi berhasil, ia merasakan sedikit kelegaan. Ini bukan lagi tentang lari. Ini tentang menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia akan pergi ke surga kecil itu, dan untuk beberapa hari, ia akan melupakan neraka yang ia tinggali. Malam itu, ia tidur dengan sebuah keputusan. Besok pagi, sebelum fajar menyingsing, sebelum tugas-tugasnya sebagai abdi dimulai, ia akan pergi. Pukul 3 dini hari, jauh sebelum alarm digitalnya berbunyi, Anindita sudah terjaga. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Sebagian dari dirinya merasa gugup, takut rencananya akan gagal. Sebagian lagi merasa bersemangat, seperti seorang tahanan yang akan melarikan diri menuju kebebasan. Ia bergerak dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menyelinap masuk melalui celah gorden. Ia membuka lemari pakaiannya, melewati deretan daster dan baju-baju sederhana yang biasa ia kenakan. Di bagian paling belakang, tersembunyi dalam sebuah kotak, ada beberapa potong pakaian yang sudah lama tidak ia sentuh. Pakaian dari kehidupannya yang dulu. Ia mengeluarkan sebuah gaun musim panas berwarna biru laut, sebuah kardigan kasmir putih, dan sepasang sandal elegan. Ia memasukkannya ke dalam sebuah tas tangan kecil yang terbuat dari kulit asli, bersama dengan dompet dan beberapa perlengkapan pribadi. Ia tidak membawa banyak barang. Ia tidak ingin membawa apapun yang bisa mengingatkannya pada rumah ini. Ia hanya ingin membawa dirinya sendiri. Setelah memastikan Bayu masih tertidur lelap, ia menulis sepucuk surat singkat, hanya berisi kalimat, "Aku butuh waktu sendiri. Jangan cari aku." Ia meletakkannya di atas bantal di samping Bayu. Dengan langkah tanpa suara, ia menyelinap keluar dari kamar, menuruni tangga dengan hati-hati, dan membuka pintu depan sepelan mungkin. Udara subuh yang segar langsung menyambutnya. Terasa seperti embusan napas kehidupan pertama setelah sekian lama terkurung. Sebuah taksi yang sudah ia pesan secara daring telah menunggunya di ujung jalan. Saat ia duduk di kursi penumpang dan mobil mulai melaju, ia menoleh ke belakang, menatap rumah besar yang megah itu. Dari luar, tampak seperti istana impian. Tapi baginya, itu adalah penjara berlapis emas. Ia tidak merasa sedih. Ia hanya merasa lega. Perjalanan ke bandara terasa singkat. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai macam perasaan. Ada rasa bersalah karena meninggalkan Bayu, namun rasa itu dengan cepat dikalahkan oleh kebutuhan untuk menyelamatkan kewarasannya sendiri. Ia mencintai Bayu, sungguh. Tapi cinta tidak seharusnya terasa seperti pengorbanan sepihak. Cinta tidak seharusnya membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Di bandara, ia bergerak dengan percaya diri. Tidak ada lagi Nindi yang berjalan menunduk dan takut-takut. Yang ada adalah Anindita, seorang wanita yang tahu tujuannya. Penerbangan menuju Pulau Dewata, tempat hotel itu berada, memberinya waktu untuk merenung. Dari jendela pesawat, ia melihat gumpalan awan putih yang terhampar seperti karpet kapas. Di atas sini, semuanya terlihat damai. Ia berjanji pada dirinya sendiri, liburan ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah sebuah titik balik. Ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya dan pernikahannya. Ia tidak bisa kembali menjadi Nindi yang sama. Setibanya di bandara tujuan, ia langsung disambut oleh udara hangat khas daerah tropis dan aroma bunga Kamboja. Seorang pria berjas rapi memegang papan bertuliskan namanya. Nona Anindita, sapanya dengan ramah. Pria itu adalah perwakilan dari Hotel Grand Elysia. Nindi diantar menuju sebuah sedan mewah berwarna hitam yang telah menunggunya. Perjalanan menuju hotel melewati jalanan yang dihiasi pemandangan sawah terasering yang hijau dan birunya laut di kejauhan. Pemandangan itu sedikit menenangkan hatinya yang gundah. Ketika mobil memasuki gerbang Grand Elysia Hotel Resort, Nindi terkesiap. Arsitekturnya adalah perpaduan sempurna antara kemewahan modern dan keindahan alam Bali. Lobi utamanya beratapkan jerami tinggi, dengan ruang terbuka yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Suara gemericik air dari kolam-kolam kecil dan alunan musik gamelan yang lembut menciptakan suasana yang luar biasa tenang. Saat ia melangkah keluar dari mobil,
Seorang manajer hotel langsung menyambutnya dengan senyum hangat dan kalungan bunga. "Selamat datang di Grand Elysia, Nona Anindita. Kami sudah menantikan kedatangan Anda," sapa manajer itu dengan sangat sopan. Nindi hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak perlu mengantre di meja resepsionis. Semua proses check-in dilakukan secara pribadi saat ia diantar menuju kamarnya. Mereka melewati taman-taman tropis yang rimbun dan jembatan kayu di atas kolam teratai. Semua staf hotel yang berpapasan dengannya akan berhenti sejenak, menangkupkan tangan di dada, dan menunduk hormat. Perlakuan yang sangat kontras dengan apa yang ia dapatkan di rumah. Kamar suite presidensial yang ia tempati berada di lantai tertinggi, dengan pemandangan laut lepas yang tak terhalang. Ruangan itu lebih besar dari seluruh lantai bawah rumah mertuanya. Ada ruang tamu dengan sofa empuk, ruang makan pribadi, kamar tidur dengan ranjang super besar yang menghadap jendela raksasa, dan kamar mandi marmer dengan bathtub jacuzzi dan pancuran terpisah. Tapi yang paling menakjubkan adalah balkon pribadinya yang luas, lengkap dengan kolam renang kecil dan kursi-kursi berjemur. Nindi meletakkan tasnya, berjalan menuju jendela kaca besar, dan memandang lautan biru yang tak berujung. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma garam dari laut. Disinilah tempatnya. Ini adalah oase ketenangannya. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia merasa bebas. Ia merasa menjadi dirinya sendiri. Ia menghabiskan sisa hari itu untuk memanjakan diri. Ia berendam lama di bathtub dengan air hangat yang ditaburi kelopak bunga mawar. Ia memesan makan siang melalui layanan kamar, menyantap salad buah segar dan ikan bakar di balkonnya, tanpa ada yang mengomentari atau menghinanya. Setiap gigitan terasa seperti surga. Sore harinya, ia turun ke spa. Ia memilih paket perawatan lengkap, dari pijat tradisional Bali hingga lulur dan masker wajah. Tangan-tangan terapis yang ahli seolah-olah tidak hanya meredakan ketegangan di otot-ototnya, tetapi juga mengusir beban berat yang selama ini menekan jiwanya. Setelah dari spa, dengan tubuh yang terasa ringan dan segar, ia berganti pakaian dengan gaun biru lautnya. Ia berjalan-jalan santai di sepanjang pantai pribadi milik hotel. Pasir putih yang halus terasa lembut di telapak kakinya. Ia membiarkan ombak kecil menyapu ujung-ujung jarinya. Matahari terbenam melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan ungu yang spektakuler. Nindi duduk di pasir, memeluk lututnya, dan membiarkan air matanya mengalir. Kali ini bukan tangisan kesakitan, melainkan tangisan kelegaan. Ia menangis untuk Nindi yang lama, yang telah begitu sabar dan kuat. Dan ia tersenyum untuk Anindita yang baru, yang mulai menemukan kembali cahayanya. Malam itu, ia makan malam sendirian di sebuah restoran fine dining di tepi tebing, ditemani suara deburan ombak dan cahaya lilin. Ia memesan sebotol anggur terbaik. Ia menikmati setiap hidangan yang disajikan dengan indah. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Keesokan harinya, ia bangun tanpa alarm. Ia bangun karena cahaya matahari pagi yang hangat menyinari wajahnya. Ia merasa begitu berenergi. Setelah sarapan pagi di balkon, ia memutuskan untuk bersantai di kolam renang utama hotel, sebuah kolam renang bergaya laguna yang dikelilingi oleh pohon-pohon palem dan bunga-bunga tropis. Ia memilih sebuah kursi berjemur di sudut yang agak terpencil, memesan segelas jus mangga, dan mulai membaca novel yang sudah lama ingin ia baca. Suasananya begitu sempurna. Suara air yang tenang, kicauan burung, dan musik instrumental yang lembut. Ia benar-benar tenggelam dalam dunianya, dalam kedamaian yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa bisa tinggal di sini selamanya, jauh dari drama dan kepahitan. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terusik. Dari kejauhan, ia mendengar suara tawa yang keras dan melengking. Suara yang sangat ia kenal. Suara yang selalu menghantuinya bahkan dalam tidurnya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin dekat, semakin jelas. Aduh, panas sekali di sini. Tapi lihat deh, kolamnya lumayan juga. Cocok buat foto-foto masuk Instagram. Itu suara Siska. Lalu suara lain yang lebih berat dan penuh arogansi menyahut. Tentu saja bagus.
Mama kan sudah bilang, Mama hanya mau liburan di hotel terbaik. Kita ini bukan orang sembarangan. Level kita beda. Itu suara Ibu Ratna. Nindi membeku. Ia perlahan-lahan menurunkan buku yang menutupi wajahnya. Matanya membelalak ngeri. Di seberang kolam, berjalan dengan angkuhnya, adalah seluruh keluarga besar Bayu. Ada Ibu Ratna dengan kacamata hitam besar dan topi lebar. Ada Siska yang sibuk mengambil swafoto dengan ponselnya. Ada beberapa paman, tante, dan sepupu yang kemarin malam ikut menghinanya. Mereka semua ada di sini. Di oase ketenangannya. Neraka yang coba ia tinggalkan, ternyata mengikutinya sampai ke surga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia indahnya yang baru ia bangun selama 2 hari, kini terancam hancur berkeping-keping. Kedamaian Anindita hancur lebur dalam sekejap. Suara-suara itu, tawa dan celotehan yang selama 3 tahun menjadi musik latar penderitaannya, kini menggema di surganya. Jantungnya yang tadinya berirama tenang kini berdebar kencang, memukul-mukul rongga dadanya seperti genderang perang. Ia ingin lari. Ia ingin menghilang. Insting pertamanya adalah menarik topi pantainya lebih rendah, menutupi wajahnya, dan menenggelamkan diri di balik novel tebal yang sedang ia pegang. Ia berharap menjadi tidak terlihat, menyatu dengan kursi berjemur dan payung besar di atasnya. Ia berdoa dalam hati agar mereka tidak melihatnya, agar mereka hanya melewatinya seperti angin lalu. Keluarga mertuanya, seperti biasa, menjadi pusat perhatian. Ibu Ratna berjalan dengan dagu terangkat. Matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam besar seolah menilai setiap sudut hotel dengan tatapan kritis. Siska, tak jauh di belakangnya, sibuk dengan ponselnya, merekam setiap langkah mereka sambil berkomentar dengan suara dibuat-buat manja untuk pengikut media sosialnya. Hai guys, lihat deh, liburan keluarga Akyu. Mewah banget kan? Hotelnya keren abis. Serunya. Para paman dan sepupu mengikuti di belakang, tertawa keras dan berbicara dengan volume suara yang tidak pantas untuk suasana setenang itu. Mereka tampak seperti rombongan sirkus yang salah masuk ke dalam sebuah perpustakaan. Seorang pelayan hotel menghampiri mereka dengan senyum ramah, menawarkan minuman selamat datang. Ibu Ratna mengambil segelas jus tanpa mengucapkan terima kasih, lalu mengeluh. Panas sekali di sini. Kenapa tidak ada pendingin ruangan di area terbuka seperti ini? Pelayan itu, seorang pemuda Bali dengan senyum tulus, menjawab dengan sabar. Mohon maaf, Ibu. Ini memang konsep kami yang menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam? Alasan saja. Bilang saja hotel mahal tapi pelit fasilitas. Cibir Ibu Ratna, yang langsung disetujui oleh kerabat lainnya. Siska, di sisi lain, mengembalikan minumannya. Mas, ini garnisnya jelek banget. Nggak estetik buat foto. Bisa diganti nggak? Pakai potongan nanas yang lebih bagus bentuknya. Nindi menelan ludah, merasakan campuran antara malu dan muak melihat kelakuan mereka. Ia menunduk semakin dalam, berusaha mengecilkan tubuhnya. Ia melihat sebuah jalan kecil di belakang deretan cabana pribadi. Mungkin ia bisa menyelinap lewat sana, kembali ke kamarnya tanpa terdeteksi. Dengan gerakan sepelan mungkin, ia mulai mengemasi barang-barangnya. Buku, kacamata hitam, dan botol tabir suryanya. Jantungnya serasa mau copot. Setiap derap langkahnya di atas dek kayu terasa begitu keras di telinganya sendiri. Ia hampir berhasil. Ia sudah berada di belakang cabana terakhir. Hanya beberapa meter dari jalan setapak menuju lift. Ia sudah bisa merasakan kelegaan yang mulai menjalari tubuhnya. Namun, takdir berkata lain. Tunggu deh, Ma. Itu, lihat deh di sana. Suara Siska tiba-tiba terdengar. Nadanya berubah dari manja menjadi penuh selidik. Perempuan yang mau kabur itu. Kok kayak nggak asing, ya? Nindi membeku. Punggungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Ia tahu ia telah ketahuan. Siapa sih? Jangan-jangan salah satu teman sosialitamu yang lagi ngutang ya? Sahut Ibu Ratna, tidak tertarik. Bukan. Ma. Lihat deh bajunya. Gaun biru itu. Tasnya, kayaknya aku pernah lihat. Tapi di mana ya? Siska menyipitkan matanya.
memperbesar hasil rekaman videonya di ponsel. Lalu, matanya membelalak. "Nggak mungkin," bisiknya. Mama, lihat ini. Itu kan si Nindi." Seketika, semua kepala keluarga itu menoleh ke arah Nindi. Waktu seolah berhenti. Nindi perlahan membalikkan badannya. Tahu bahwa lari sudah tidak ada gunanya. Ia berhadapan dengan selusin pasang mata yang menatapnya dengan campuran rasa kaget, tidak percaya, dan curiga. Ibu Ratna melepas kacamatanya, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berjalan mendekat, diikuti oleh Siska dan yang lainnya. Langkahnya berat dan penuh ancaman, seperti seekor singa betina yang mendekati mangsanya. "Nindi?" desisnya. Suaranya rendah dan berbahaya. "Sedang apa kamu di sini?" Nindi menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Ia tidak akan menunduk kali ini. "Aku sedang liburan, Bu," jawabnya dengan suara yang ia usahakan terdengar tenang, meskipun di dalam dirinya sedang terjadi badai. Jawaban itu seolah menyulut api. Wajah Ibu Ratna memerah karena marah. "Liburan?" pekiknya. Suaranya yang melengking membuat beberapa tamu hotel lain menoleh ke arah mereka. "Liburan katamu? Pakai uang siapa kamu bisa sampai ke tempat ini? Hah? Hotel ini mahal. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kamu pasti mencuri uang Bayu, kan? Kamu kabur dari rumah sambil membawa uang anakku." Tuduhan itu begitu kejam, begitu tidak berdasar. Siska langsung menimpali sambil terus merekam. "Wah, parah banget. Ternyata menantu nggak tahu diri ini maling. Pantesan bisa foya-foya di sini." "Aku tidak mencuri," kata Nindi tegas. Suaranya sedikit bergetar. "Aku memakai uangku sendiri." Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Tawa yang penuh dengan penghinaan. "Uangmu sendiri? Uang dari mana? Kamu pikir kami bodoh? Kamu itu tidak punya apa-apa. Kamu datang ke keluarga kami hanya dengan baju di badan. Jangan mengarang cerita." "Bu, tolong, jangan membuat keributan di sini," pinta Nindi, mulai merasa tidak nyaman dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. "Oh, sekarang kamu malu? Kamu takut kebusukanmu terbongkar?" Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk-nunjuk wajah Nindi. "Kamu sudah mempermalukan keluarga kami dengan kabur dari rumah. Sekarang kamu berani-beraninya pamer di sini seolah-olah kamu orang kaya. Kamu itu ilusi. Kamu itu tidak pantas." Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya terasa seperti cambuk. Para kerabat yang lain ikut mengepungnya, melontarkan komentar-komentar pedas. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah untung dipungut keluarga kita. Kembalikan uang Bayu." Nindi merasa terpojok. Dunianya yang baru ia bangun runtuh. Ia kembali menjadi Nindi yang lemah, menantu yang tertindas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap sekelilingnya, mencari pertolongan. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan ingin tahu dan bisik-bisik dari tamu lain. Ia merasa begitu kecil, begitu sendirian. Melihat Nindi yang hampir menangis, Ibu Ratna merasa menang. Ia merasa superior. Ia meraih lengan Nindi dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. "Ikut aku. Kita selesaikan ini sekarang. Aku akan membuatmu mengaku di depan semua orang." "Bu, lepaskan. Sakit," rintih Nindi. Tapi Ibu Ratna tidak peduli. Ia mulai menyeret Nindi, menjauh dari area kolam renang menuju lobi utama hotel. "Ayo jalan. Jangan pura-pura lemah. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Aku akan panggil keamanan untuk mengusirmu dari sini." Nindi terseret. Kakinya terseok-seok. Gaun biru indahnya kini terasa seperti seragam tahanan. Pandangannya kabur karena air mata. Ia bisa mendengar Siska tertawa di belakangnya, mengomentari videonya. "Seru banget guys, drama live. Jangan kemana-mana ya." Mereka berjalan melewati koridor-koridor indah, melewati taman-taman yang tadinya menenangkannya. Tapi kini semua keindahan itu terasa seperti ejekan. Ia diseret seperti seorang kriminal,
dipertontonkan di depan staf dan tamu hotel. Rasa malu yang luar biasa membakar seluruh tubuhnya. Ia merasa lebih hina dari apapun. Ia sampai di titik terendahnya. Babak belur secara mental, di tempat yang seharusnya menjadi oase ketenangannya. Istana neraka itu telah menemukan cara untuk mencapainya, bahkan di surga sekalipun. Dan saat mereka tiba di ambang pintu lobi utama yang megah, Nindi tahu bahwa babak terburuk dari mimpi buruk ini baru saja akan dimulai. Lobi utama Grand Elysia adalah sebuah mahakarya arsitektur. Langit-langitnya yang tinggi menjulang, lantai marmernya yang mengilap memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa, dan dinding-dinding kacanya membingkai pemandangan samudra biru yang tak terbatas. Ruangan itu dirancang untuk membuat siapapun yang memasukinya merasa takjub dan damai. Namun, siang itu, kedamaian itu pecah berkeping-keping. Lobi yang agung itu berubah menjadi arena sirkus, dan Anindita adalah bintang utamanya yang sedang dipermalukan. Ibu Ratna menyeret Nindi ke tengah-tengah lobi, tepat di bawah lampu gantung utama. Ia melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga Nindi sedikit terhuyung. Dengan napas terengah-engah karena amarah, ia menatap sekeliling, memastikan ia memiliki perhatian dari semua orang. Beberapa tamu yang sedang check-in atau bersantai di sofa lobi menoleh, tertarik oleh keributan itu. Para staf di meja resepsionis tampak tegang dan bingung. "Lihat semuanya," teriak Ibu Ratna. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Ia menunjuk lurus ke arah Nindi yang berdiri gemetar. "Perempuan ini, dia adalah seorang penipu dan pencuri. Dia menantu saya, tapi dia kabur dari rumah setelah mencuri uang anak saya." Napas Nindi tercekat. Tuduhan itu, yang diucapkan di depan begitu banyak orang asing, terasa seperti vonis mati. Ia ingin membantah. Ia ingin berteriak bahwa semua itu bohong, tapi suaranya seolah hilang di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya pelan. Air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya. Siska, sang provokator, tidak menyanyiakan momen itu. Ia mengarahkan kamera ponselnya tepat ke wajah Nindi yang basah oleh air mata. "Guys, lihat nih wajah malingnya. Kasihan banget ya. Ketahuan belangnya. Makanya, jadi orang jangan miskin-miskin amat, biar nggak perlu nyuri buat gaya hidup." Celotehnya dengan nada mengejek di siaran langsungnya. Ibu Ratna, yang semakin merasa di atas angin, melangkah lebih dekat ke Nindi. Ia menatap menantunya itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan paling hina. "Dan lihat penampilanmu ini. Berlibur di hotel mewah? Ini bukan duniamu. Tempatmu itu di dapur, mencuci piring, bukan di sini." Ia kemudian berbalik ke arah staf hotel yang mulai mendekat. "Saya mau kalian panggil keamanan sekarang juga. Usir perempuan ini dari sini." Lalu, ia mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari segalanya. Kalimat yang menusuk langsung ke ulu hati Nindi, meremukan sisa-sisa harga dirinya. Dengan suara yang paling keras dan paling jelas, ia berteriak, "Ngapain pembantu ada di sini? Ini bukan tempatmu." "Pembantu." Kata itu berdengung di telinga Nindi. Selama ini, ia diperlakukan seperti itu. Tapi baru kali ini kata itu diteriakkan dengan lantang sebagai status resminya di depan umum. Seluruh tatapan di lobi itu terasa seperti belati. Tatapan kasihan, tatapan ingin tahu, tatapan menghakimi. Ia bisa mendengar bisik-bisik di sekelilingnya. Ia merasa seluruh dunia sedang menertawakannya. Di titik itulah, di dasar jurang penghinaan yang paling dalam, sesuatu di dalam diri Anindita patah. Bukan patah dalam artian hancur, tapi patah seperti segel yang pecah. Benteng kesabaran yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, yang terbuat dari air mata, harapan kosong, dan cinta buta, akhirnya runtuh. Namun, di balik reruntuhan itu, tidak ada lagi sosok Nindi yang lemah dan penurut. Yang muncul adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kuat, dan tak tergoyahkan. Air matanya berhenti mengalir. Isak tangisnya terhenti. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tadinya kosong dan penuh luka kini berubah menjadi tajam dan dingin. Ia tidak lagi melihat kerumunan orang. Ia tidak lagi mendengar bisik-bisik mereka. Fokusnya hanya satu,
pada wanita paruh baya yang berdiri di hadapannya, wanita yang telah merenggut kebahagiaannya. Untuk pertama kalinya, ia menatap ibu mertuanya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tatapan yang nyaris seperti kasihan. Perubahan drastis itu begitu terasa hingga Ibu Ratna, yang sedang menikmati kemenangannya, sedikit terkejut. Ia mengerutkan kening. "Kenapa kamu? Sudah tidak bisa menangis lagi? Sudah pasrah?" ejeknya, mencoba mengembalikan dominasinya. Nindi tidak menjawab. Ia mengabaikan ibu mertuanya seolah-olah wanita itu hanyalah seonggok perabotan yang tidak penting. Ia juga mengabaikan Siska yang masih mengarahkan ponsel ke wajahnya. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, ia berbalik badan. Punggungnya yang lurus adalah sebuah pernyataan. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi ini, tapi dengan caranya sendiri. Ia berjalan perlahan menuju meja resepsionis yang besar dan megah. Setiap langkahnya mantap dan penuh perhitungan. Para staf di belakang meja itu tampak gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang manajer tingkat menengah, dengan name tag bertuliskan Dharma, mencegatnya dengan raut wajah cemas. "Mohon maaf, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Mungkin kita bisa bicarakan ini di tempat yang lebih pribadi." Nindi menatap lurus ke mata manajer itu. Sorot matanya begitu berwibawa hingga membuat manajer itu tanpa sadar menelan ludah. "Tidak perlu," kata Nindi. Suaranya rendah, jelas, dan tanpa getaran sedikit pun. "Saya hanya butuh satu hal. Tolong berikan saya telepon. Saya perlu menghubungi manajer umum Anda." Dharma, sang manajer, tampak bingung. Di satu sisi, ada rombongan tamu yang berteriak-teriak menuduh wanita ini pencuri. Di sisi lain, wanita yang dituduh ini justru menunjukkan ketenangan dan otoritas yang luar biasa. "Tapi, Ibu mengenai masalah ini." Nindi memotongnya, tidak dengan suara keras, tapi dengan penekanan dingin yang membuat bulu kuduk merinding. "Masalahnya adalah, properti ini punya standar pelayanan dan privasi tamu yang tinggi. Dan saat ini, saya tidak melihat standar itu ditegakkan. Keributan ini sudah berlangsung lebih dari 10 menit dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengatasinya. Jadi, sebelum saya kehilangan kesabaran saya, cepat berikan teleponnya." Gaya bicaranya, pilihan katanya, semuanya menunjukkan level yang berbeda. Dharma tertegun. Ia tidak bisa membantah. Tanpa berkata-kata lagi, ia mempersilakan Nindi masuk ke area belakang meja resepsionis dan menyerahkan gagang telepon internal. Lobi yang tadinya riuh kini menjadi senyap. Semua orang, termasuk Ibu Ratna dan Siska, menonton adegan itu dengan bingung. Apa yang akan dilakukan Nindi? Menelepon polisi untuk dirinya sendiri? Menelepon Bayu untuk mengadu? Ibu Ratna menyeringai. Berpikir ini hanyalah gertakan terakhir dari seorang pecundang. Nindi menekan beberapa digit angka dengan jarinya yang tidak gemetar sama sekali. Ia menempelkan gagang telepon ke telinganya. Punggungnya masih menghadap ke arah keluarga mertuanya. Lobi itu begitu hening hingga semua orang bisa mendengar suara dari seberang telepon yang bertanya. "Kantor manajer umum, selamat siang." Lalu, dengan suara yang tenang namun berbobot, yang terdengar jelas di seluruh penjuru lobi yang sunyi itu, Nindi berkata, "Sambungkan saya ke Pak Tirtayasa. Segera." Nama itu. Nama manajer umum Grand Elysia yang hanya diketahui oleh kalangan internal dan tamu-tamu paling penting. Cara Nindi mengucapkannya, bukan sebagai permintaan, tapi sebagai perintah, membuat semua staf hotel yang mendengarnya membeku di tempat. Dharma, manajer yang berdiri di sebelahnya, wajahnya mendadak pucat pasi. Ia mulai menyadari sesuatu. Wanita ini bukan orang sembarangan. Ibu Ratna dan Siska masih belum mengerti. Mereka hanya saling pandang dengan ekspresi bingung. Tapi di udara, firasat buruk mulai terasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka bisa merasakan bahwa tawa kemenangan mereka tadi, entah kenapa, sekarang terasa pahit di lidah. Mimpi buruk mereka baru saja akan menampakkan wajahnya. Keheningan yang aneh dan pekat menyelimuti lobi utama Grand Elysia. Suara yang tadinya riuh rendah oleh bisik-bisik dan teriakan Ibu Ratna, kini lenyap,
digantikan oleh satu suara tenang yang keluar dari gagang telepon di tangan Anindita. Sambungkan saya ke Pak Tirtayasa. Segera? Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah yang tak terbantahkan. Semua orang yang berada di lobi, dari tamu hingga staf, menahan napas. Mereka menjadi penonton dalam sebuah drama yang babaknya berganti begitu cepat. Dari komedi tragis menjadi sebuah thriller yang menegangkan. Ibu Ratna dan Siska berdiri mematung. Seringai di wajah mereka telah luntur, digantikan oleh ekspresi bingung. Siapa Tirtayasa? Kenapa Nindi, si pembantu, si perempuan kampung, bisa menyebut sebuah nama dengan begitu percaya diri seolah ia sedang memanggil bawahannya? Ibu Ratna mencoba menepis perasaan tidak enak yang mulai merayapi hatinya. Gertakan, bisiknya pada diri sendiri. Ini pasti hanya gertakan putus asa. Di belakang meja resepsionis, wajah Dharma dan beberapa staf lainnya sudah pucat seperti mayat. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak. Tirtayasa adalah nama keramat di lingkungan Elysia Group. Beliau adalah sang manajer umum, seorang pria yang terkenal sangat teliti, tegas, dan hanya berurusan dengan hal-hal paling krusial atau tamu-tamu VVIP paling puncak. Mendapatkan panggilannya secara mendadak adalah pertanda baik, tapi dipanggil dengan cara seperti ini adalah pertanda bencana. Di seberang telepon, Nindi mendengar suara operator yang sedikit gemetar. Baik, Nona, sedang kami sambungkan. Tak sampai 5 detik kemudian, sebuah suara bariton yang berat dan berwibawa terdengar. Tirtayasa di sini. Nindi tidak membuang waktu untuk basa-basi. Tirta, ini saya. Katanya singkat. Suaranya tetap datar dan dingin. Di ujung sana, ada jeda sesaat. Lalu suara Tirtayasa berubah. Dari nada profesional menjadi nada yang penuh keterkejutan dan rasa hormat yang dalam. Nona? Nona Anindita? Anda di sini. Saya tidak punya banyak waktu. Tirta. Potong Nindi. Nadanya tajam. Ada. Code Red. Di lobi utama properti Anda. Ada segerombolan orang yang membuat keributan, melecehkan tamu, dan merusak citra Elysia. Saya beri Anda waktu 2 menit untuk turun dan menyelesaikannya sendiri, sebelum saya yang mengambil alih. Ia menggunakan sebuah kode nama yang hanya diketahui oleh lingkaran paling dalam. Ini, The Nightingale. Klik. Nindi menutup teleponnya. Ia meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya dengan gerakan pelan. Suaranya terdengar nyaring di lobi yang hening itu. Ia kemudian berbalik, tidak lagi bersembunyi di balik meja resepsionis. Ia melangkah maju dan berdiri di tengah lobi. Posturnya tegak, dagunya terangkat. Ia menatap lurus ke depan, ke arah pintu masuk utama, seolah sedang menantikan sesuatu. Ia mengabaikan tatapan ibu mertua dan adik iparnya sepenuhnya. 2 menit. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ibu Ratna mulai mendapatkan kembali keberaniannya. Sudah selesai main telepon-teleponannya. Cibirnya. Siapa yang kamu panggil? Presiden? Jangan berhalusinasi. Nindi, kamu tetap bukan siapa-siapa. Namun, kata-katanya menggantung di udara. Karena tepat saat itu, dari arah koridor yang menuju ke kantor manajemen, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Bukan hanya 1 orang, tapi beberapa orang. Lalu, muncullah Pak Tirtayasa. Seorang pria berusia 50-an, berperawakan tinggi tegap, dengan setelan jas paling mahal dan rambut perak yang disisir rapi. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini dipenuhi kepanikan. Ia tidak berjalan, ia setengah berlari. Diikuti oleh beberapa kepala departemen di belakangnya yang tampak sama cemasnya. Seluruh staf hotel yang melihat pemandangan itu langsung berdiri tegak, tak berani bergerak. Pemandangan manajer umum mereka yang berlari seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tirtayasa tidak mempedulikan siapapun. Matanya hanya tertuju pada 1 orang, Anindita. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan Nindi. Napasnya sedikit terengah. Ia menatap Nindi, lalu menatap kekacauan di sekelilingnya, wajahnya pias. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang membuat rahang setiap orang yang menyaksikannya jatuh ke lantai. Di hadapan semua orang,
Di tengah lobi yang megah itu, Tirtayasa, sang penguasa hotel, membungkukkan badannya dalam-dalam. Sebuah bungkukan 90 derajat yang penuh dengan rasa hormat dan penyesalan. "Nona Anindita," ucapnya. Suaranya bergetar karena cemas. "Mohon maafkan saya. Mohon maafkan kelalaian kami yang tak terampuni. Saya tidak tahu Anda berada di sini. Jika saya tahu..." Dunia Ibu Ratna seolah berhenti berputar. Telinganya berdenging. "Nona Anindita? Siapa itu? Kenapa Tirtayasa, seorang pria yang fotonya sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu manajer hotel terbaik di Asia, membungkuk pada menantunya? Pada Nindi si pembantu?" Otaknya tidak bisa memproses informasi itu. Siska, yang dari tadi masih memegang ponselnya, kini membeku. Jarinya berhenti merekam. Mulutnya sedikit terbuka. Wajahnya pucat pasi. Nindi menatap Tirtayasa yang masih membungkuk. "Berdiri, Tirta," katanya dingin. "Kau tidak salah. Yang salah adalah sistem keamanan dan protokolmu yang membiarkan orang-orang seperti ini mengganggu ketenangan tamu lain." Ia melirik sekilas ke arah Ibu Ratna dengan ujung matanya. "Reputasi Elysia Group yang dibangun puluhan tahun bisa hancur dalam sekejap hanya karena stafmu tidak becus menangani segerombolan orang tidak beradab." Tirtayasa menegakkan tubuhnya. Wajahnya penuh keringat dingin. "Saya akan bertanggung jawab penuh. Nona, saya akan segera." "Anda tidak mengerti." Tiba-tiba Ibu Ratna berteriak. Suaranya serak karena tidak percaya. Ia menunjuk ke arah Nindi. "Pak Tirtayasa, Anda pasti salah orang. Dia ini Nindi. Dia menantu saya. Dia tidak punya apa-apa. Dia penipu." Tirtayasa menoleh ke arah Ibu Ratna. Tatapan cemasnya kini berubah menjadi tatapan dingin yang menusuk. Ia menatap Ibu Ratna seolah wanita itu adalah serangga paling menjijikan. "Ibu," desisnya, "Anda tidak tahu dengan siapa Anda berbicara." Ia kemudian memberi isyarat kepada kepala keamanan yang sudah berdiri siaga di dekatnya. Lalu, ia menatap lurus pada Ibu Ratna, Siska, dan seluruh kerabat mereka. Dengan suara yang tegas dan jelas, ia menjatuhkan palu godam kebenaran yang menghancurkan dunia mereka. "Anda semua," katanya, "telah melakukan kesalahan fatal dengan menghina dan mencoba mengusir Nona Anindita Anwar Hadikusumo." Nama itu, Anwar Hadikusumo, sebuah nama konglomerat legendaris di negeri ini. Nama yang selalu diasosiasikan dengan kekayaan tak terbatas dan kekuasaan yang luar biasa. Nama keluarga pemilik Elysia Group. Tirtayasa melanjutkan. Suaranya bergema memenuhi kesunyian lobi. "Pemilik dari seluruh jaringan Elysia Group Hotels or Resorts. Dengan kata lain, Anda semua sedang berdiri di dalam properti miliknya dan mencoba mengusir sang pemilik rumah. Jika ada suara benda jatuh, itu mungkin adalah suara jantung Ibu Ratna yang jatuh ke perutnya." Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi putih pucat. Kakinya lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak ditahan oleh salah satu kerabatnya. Siska menjatuhkan ponselnya. Benda itu menghantam lantai marmer dengan suara brak yang keras. Layarnya retak 1000, persis seperti dunianya saat ini. "Mustahil. Ini tidak mungkin. Nindi, si yatim piatu yang dinikahi Bayu karena kasihan, adalah seorang Anwar Hadikusumo, pewaris tahta Elysia?" Nindi menatap wajah-wajah yang pucat pasi itu tanpa ekspresi. Ia telah sampai pada tujuannya. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Ia sudah selesai. Ia berbalik menatap Tirtayasa. Wajahnya kembali tanpa emosi. "Aku tidak mau melihat wajah mereka lagi di properti saya," katanya pelan. Namun setiap katanya memiliki bobot 1 ton. Ia tidak lagi menyebut mereka, keluargaku. Ia menyebut mereka. Sebuah jarak yang tak akan pernah bisa dijembatani lagi. "Urus mereka." Perintahnya singkat. Perintah itu adalah sebuah vonis. Tirtayasa langsung mengangguk patuh. "Laksanakan," katanya pada kepala keamanan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam rapi mulai melangkah mendekati rombongan keluarga yang kini hanya bisa berdiri membeku.
terperangkap dalam mimpi buruk yang baru saja dimulai. Perintah Anindita adalah absolut. Begitu kata, urus mereka, diucapkan. Sebuah mesin yang efisien dan tanpa ampun langsung bergerak. Para petugas keamanan yang mendekati keluarga Ibu Ratna tidak bertindak kasar. Mereka sangat profesional, yang justru membuat situasi menjadi semakin merendahkan. Tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan fisik. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan gerakan tubuh yang menyiratkan bahwa perlawanan apapun akan sia-sia. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Kami harus meminta Anda semua untuk meninggalkan area hotel sekarang juga, kata salah satu petugas dengan suara datar namun tegas. Ibu Ratna, yang pertama kali tersadar dari syoknya, langsung memberontak. Logikanya yang hancur lebur mencoba meraih kembali sisa-sisa arogansi yang ia miliki. Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya. Kami ini tamu. Kami sudah bayar mahal untuk menginap di suite presidensial. Teriaknya histeris, mencoba menepis tangan petugas yang hendak memandunya berjalan. Siska, dengan wajah basah oleh air mata ketakutan dan malu, kini menatap Nindi dengan pandangan memohon. Ia bahkan tidak berani lagi memanggil namanya. Mbak, ini pasti salah paham, kan? Tolong bilang pada mereka, kami minta maaf, Mbak. Rengeknya, suaranya bergetar. Nada bicaranya yang biasa mengejek kini berubah 180 derajat menjadi penuh permohonan. Namun, Anindita tidak menoleh. Ia tidak memberikan respon sedikit pun. Ia seolah-olah tuli. Ia justru sedang berbicara dengan Tirtayasa dengan suara pelan, membahas tentang pelanggaran protokol dan kompensasi yang harus diberikan kepada tamu-tamu lain yang terganggu oleh keributan tadi. Sikapnya yang mengabaikan mereka sepenuhnya adalah tamparan yang lebih menyakitkan daripada makian apapun. Itu adalah pesan yang jelas. Kalian sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Kalian hanyalah gangguan yang harus disingkirkan. Melihat perlawanan Ibu Ratna, Tirtayasa memberi sebuah isyarat kecil dengan tangannya. Seketika, manajer front office, Dharma, menghampiri rombongan itu dengan sebuah tablet di tangannya. Mohon maaf, Ibu Ratna, katanya dengan nada resmi yang dingin. Sesuai perintah dari manajemen pusat, reservasi Anda untuk kamar suite presidensial dengan nomor 8808 telah dibatalkan secara permanen. Dibatalkan? Kalian tidak bisa melakukan itu, seru Ibu Ratna. Dharma melanjutkan, seolah tidak mendengar protesnya. Seluruh biaya insidental selama kunjungan Anda, termasuk pesanan di restoran, bar, dan layanan kamar, harus segera dilunasi sekarang juga sebelum Anda meninggalkan hotel. Ini adalah penghinaan di level berikutnya. Ibu Ratna tertawa sinis. Baik, saya bayar. Kalian pikir saya tidak mampu? Dengan gerakan angkuh, ia merogoh tas bermereknya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum. Tagih semuanya. Saya tidak sudi berutang pada hotel milik perempuan ini. Dharma mengambil kartu itu, menggesekkannya pada mesin pembayaran portabel, dan dalam beberapa detik, mesin itu mengeluarkan bunyi, bip, yang pelan, diiringi tulisan, ditolak, di layarnya. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak. Hardik Ibu Ratna. Wajahnya mulai panik. Dharma mencoba lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Ibu Ratna memberikan kartu lain. Kartu black card miliknya. Hasilnya tetap sama. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tirtayasa melangkah maju. Tidak akan berhasil, Ibu, katanya dengan tenang. Atas permintaan Nona Anindita selaku pemilik utama, seluruh fasilitas kredit dan perbankan yang terhubung dengan Bank Mitra Elysia Group untuk nama Anda dan keluarga Anda telah dibekukan sementara, menunggu investigasi lebih lanjut atas insiden ini. Inilah pukulan terakhir yang meruntuhkan semua sisa kesombongan Ibu Ratna. Kekuatan Anindita bukan hanya sebatas di hotel ini. Kekuasaannya menjalar hingga ke fondasi finansial mereka. Mereka kini tidak hanya diusir, tapi juga dilumpuhkan. Dimulailah prosesi, Walk of Shame, yang paling memalukan dalam hidup mereka. Di bawah tatapan puluhan pasang mata, rombongan keluarga yang tadinya begitu angkuh itu digiring oleh petugas keamanan.
Mereka tidak diizinkan kembali ke kamar mereka. Beberapa staf hotel ditugaskan untuk mengemasi barang-barang mereka dengan cepat dan membawanya turun dalam koper-koper mewah mereka. Pemandangan itu begitu ironis. Mereka berjalan melintasi lobi yang sama, yang beberapa jam lalu mereka masuki dengan tawa dan dagu terangkat. Kini, mereka berjalan dengan kepala tertunduk. Siska, yang hidupnya bergantung pada citra di media sosial, merasakan dunianya kiamat. Ponselnya yang retak tergeletak di lantai, masih menyiarkan secara langsung detik-detik kejatuhannya. Di kolom komentar, ribuan orang yang tadinya memujinya kini menghujaninya dengan caci maki dan emoji tertawa. Karma instan. Rasain si sombong. Ternyata numpang hidup sama menantu yang dihina. Begitu bunyi komentar-komentar yang kejam. Reputasinya hancur menjadi debu dalam sekejap. Ibu Ratna berjalan seperti robot. Matanya kosong. Otaknya masih mencoba mencerna kenyataan yang mustahil ini. Menantunya, perempuan yang ia anggap tak lebih dari debu di sepatunya, ternyata adalah seorang ratu yang menyamar. Dan ia, dengan kebodohannya, telah mencoba mengusir sang ratu dari istananya sendiri. Saat mereka tiba di pintu keluar, koper-koper mereka sudah ditumpuk begitu saja di dekat pilar. Tidak ada bellboy yang membantu. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Mereka diantar hingga ke teras depan, dan ditinggalkan begitu saja. Pintu kaca otomatis hotel tertutup di belakang mereka, memisahkan dunia kemewahan di dalam dengan kenyataan pahit di luar. Mereka berdiri di sana, di bawah terik matahari sore, di antara tumpukan koper mereka, bingung, terhina, dan tanpa uang sepeser pun yang bisa digunakan. Liburan impian mereka telah berubah menjadi mimpi buruk di siang bolong. Sementara itu, di dalam hotel, Anindita telah diantar oleh Tirtayasa ke sebuah lounge pribadi di lantai atas. Dari jendela besar di ruangan itu, ia bisa melihat pemandangan seluruh area hotel, termasuk gerbang utama tempat keluarganya baru saja ditelantarkan. Tapi ia tidak melihat ke sana. Tatapannya lurus ke depan, ke hamparan samudra biru yang tenang. Seorang pelayan meletakkan secangkir teh melati panas di hadapannya. Ia mengangkat cangkir itu dengan kedua tangannya. Tangannya tidak gemetar sama sekali. Ia menyesap teh itu pelan-pelan, merasakan kehangatannya mengalir di tenggorokannya. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Tidak ada senyum kepuasan. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam. Matanya yang menatap lautan tampak kosong. Pembalasan dendamnya telah tuntas. Ia telah merebut kembali kekuatannya. Namun, di dalam hatinya, luka menganga dari penghinaan selama 3 tahun itu masih terasa perih. Mimpi buruk bagi mereka memang telah dimulai, tetapi ia sadar, perjalanannya sendiri untuk menyembuhkan luka dan menemukan kembali kedamaian yang sejati, barulah akan ia mulai. Di luar gerbang megah Grand Elysia, surga telah berubah menjadi neraka beraspal yang panas. Rombongan keluarga yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dan ratu, kini terduduk lesu di antara tumpukan koper-koper mewah mereka. Terik matahari sore terasa membakar kulit, namun rasa panas itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa malu dan panik yang membakar jiwa mereka. Keheningan yang menyelimuti mereka adalah keheningan orang-orang yang kalah telak, yang dunianya baru saja dijungkir balikan tanpa ampun. Para pejalan kaki dan mobil yang lewat melirik mereka dengan tatapan aneh, menambah lapisan penghinaan pada penderitaan mereka. Ibu Ratna adalah yang pertama kali meledak. Syoknya telah berganti menjadi amarah yang tak terkendali, meskipun kini ia tidak tahu harus melampiaskannya pada siapa. Ini semua gara-gara perempuan itu. Perempuan ular. Beraninya dia menipu kita semua selama ini. Awas saja dia, akan aku balas. Racun masih keluar dari mulutnya, sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan, bahkan saat ia sudah tidak punya kuasa apa-apa. Sudah, Ma. Diam, bentak Siska. Suaranya serak karena tangisan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berani membentak ibunya. Mama tidak sadar juga? Kita sudah tamat. Tamat. Ini semua juga karena mulut Mama yang tidak bisa direm. Kalau saja Mama tidak berteriak-teriak seperti tadi, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Beraninya kamu menyalahkan Mama, balas Ibu Ratna, tidak terima. Lalu aku harus menyalahkan siapa lagi? Isak Siska.
Ia menatap layar ponselnya yang retak. Notifikasi dari media sosialnya terus berdengung. Ia tahu isinya pasti hujatan dan cemoohan. Hidupnya sebagai sosialita, citranya yang ia bangun dengan susah payah, hancur dalam satu sore. Hidupku hancur. M.A. Di tengah pertengkaran ibu dan anak itu, kerabat yang lain mulai panik. Lalu kita bagaimana sekarang? Kartu kredit diblokir. Kita bahkan tidak bisa pesan taksi, keluh seorang paman. Kita terdampar di sini. Keputusasaan mulai mencekik mereka. Lalu, di tengah kepanikan itu, secercah harapan muncul di benak Siska. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menolong mereka. Satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan sang ratu yang menyamar itu. Bayu. Desisnya. Kita harus telepon Bayu. Semua mata langsung tertuju pada Siska. Benar juga. Bayu. Anak dan suami. Ia harus bertanggung jawab. Dengan tangan gemetar, Siska mencari nomor kakaknya. Ia menekan tombol panggil dan mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Di rumah, di Jakarta, Bayu sedang mondar-mandir di kamarnya dengan cemas. Surat singkat dari Nindi tergeletak di atas tempat tidur. Aku butuh waktu sendiri. Jangan cari aku. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Ia merasa bersalah. Ia tahu Nindi terluka setelah acara makan malam kemarin. Ia tahu ibunya keterlaluan. Tapi ia tidak berbuat apa-apa. Seperti biasa. Ia menelepon ponsel Nindi berkali-kali, namun tidak aktif. Rasa khawatir mulai menggerogotinya. Saat ponselnya berdering, menampilkan nama Siska, ia langsung mengangkatnya dengan harapan adiknya itu tahu sesuatu. Halo, SIS? Kamu tahu Nindi di mana? Bayu. Suara dari seberang adalah jeritan histeris. Kamu harus ke sini sekarang juga. Ke Bali. Ke Hotel Grand Elysia. Jantung Bayu mencelos. Nindi di Bali? Di hotel semahal itu? Ada apa? SIS? Kenapa kamu panik begini? Apa yang terjadi pada Nindi? Bukan apa yang terjadi pada dia, Mas. Tapi apa yang dia lakukan pada kita? Siska mulai menangis dengan dibuat-buat, memutarbalikkan seluruh cerita. Istrimu itu sudah gila. Dia mengusir kita semua dari hotel. Dia mempermalukan Mama di depan semua orang. Dia bilang dia pemilik hotel ini. Dia pasti sudah tidak waras. Mas, dia menuduh Mama menghinanya. Padahal kita kesini baik-baik. Kepala Bayu terasa pening. Cerita Siska sama sekali tidak masuk akal. Nindi, istrinya yang lembut dan pendiam, melakukan semua itu? Mengusir ibunya? Mengaku sebagai pemilik hotel? Kamu jangan mengarang. SIS. Tidak mungkin Nindi seperti itu. Aku tidak mengarang, Mas. Tanya saja Mama. Tanya semua keluarga. Kita sekarang diusir. Terdampar di depan hotel kayak gembel. Kamu harus ke sini, Mas. Kamu harus sadarkan istrimu dan suruh dia minta maaf sama Mama. Ini memalukan. Rengek Siska. Meskipun cerita itu terdengar gila, kepanikan dalam suara adiknya terasa nyata. Bayu bingung. Otaknya tidak bisa mencerna. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sangat tidak beres telah terjadi, dan istri serta keluarganya ada di pusat badai itu. Sebagai suami dan anak, ia merasa harus ada di sana. Baik, aku ke sana. Aku cari penerbangan pertama, katanya, menutup telepon dengan perasaan campur aduk antara bingung, cemas, dan sedikit marah. Perjalanan Bayu ke Bali adalah perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Di dalam pesawat, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba menyusun kepingan puzzle. Nindi pergi setelah dihina. Lalu keluarganya juga ada di hotel yang sama. Pasti terjadi sesuatu. Tapi benarkah Nindi akan berbuat sejauh itu? Bayu mengenal istrinya lebih baik dari siapapun. Nindi adalah orang yang paling sabar yang pernah ia kenal. Untuk membuatnya meledak, seperti yang diceritakan Siska, pasti ada pemicu yang luar biasa besar. Dan Bayu punya firasat buruk bahwa pemicu itu adalah keluarganya sendiri. Setibanya di Grand Elysia,
Bayu langsung terpesona oleh kemegahan hotel itu. Tapi ia tidak punya waktu untuk kagum. Ia langsung menuju meja resepsionis. "Selamat malam. Saya mau bertemu dengan tamu bernama Anindita." Resepsionis itu menatapnya, lalu tersenyum sopan. "Selamat datang, Bapak. Apakah Anda Tuan Bayu?" Bayu terkejut. "Iya, benar. Bagaimana Anda tahu?" "Suami dari Nona Anindita, Anwar Hadikusumo," lanjut resepsionis itu. Namanya sengaja ditekan dengan penuh hormat. Kepala Bayu semakin pening. "Anwar Hadikusumo? Nama siapa itu? Kenapa mereka menyebut Nindi dengan nama itu?" "Bukan. Istri saya namanya Anindita saja. Bisa saya bertemu dengannya?" "Mari, Pak. Biar saya antar. Nona Anindita sudah menunggu Anda," kata staf itu, mengabaikan kebingungan Bayu. Bayu diantar melewati lobi yang megah, memasuki lift pribadi, dan berjalan menyusuri koridor yang sunyi di lantai tertinggi. Ia dibawa ke sebuah pintu ganda yang besar. Staf itu mengetuk pelan, lalu membukakan pintu untuknya. "Silakan, Tuan Bayu." Bayu melangkah masuk ke dalam sebuah lounge pribadi yang luar biasa mewah. Dan di sana, di dekat jendela raksasa yang menyajikan pemandangan malam samudra yang kelam, duduklah seorang wanita. Wanita itu menoleh saat mendengar langkah kakinya. Itu Nindi. Tapi sekaligus, itu bukan Nindi yang ia kenal. Tidak ada daster katun sederhana. Yang ada adalah gaun elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Tidak ada rambut yang diikat seadanya. Yang ada adalah rambut yang tergerai indah membingkai wajahnya. Dan yang paling berbeda adalah matanya. Tidak ada lagi sorot mata lelah dan sabar. Yang ada adalah tatapan yang tenang, dalam, dan penuh kekuatan yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Ia begitu terpana hingga lupa tujuan awalnya. Ia lupa pada amarah dan kebingungannya. "Nindi." Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Duduk, Bayu," kata Nindi. Suaranya tenang, namun mengandung nada perintah. Bayu duduk di sofa di hadapannya, merasa seperti orang asing. "Nindi, apa yang sebenarnya terjadi?" "Ibuku, Siska, mereka meneleponku. Mereka bilang kamu." "Aku mengusir mereka?" potong Nindi, tanpa mengubah ekspresinya. "Iya, itu benar." Pengakuan langsung itu membuat Bayu terkejut. "Tapi kenapa? Apapun masalahnya, dia itu ibuku, Nindi. Orang tuamu juga." Mendengar kata, "orang tuamu," sesuatu di mata Nindi berubah. Ketenangannya retak oleh kilatan rasa sakit. "Jangan sebut-sebut mereka, Bayu. Mereka tidak pernah menganggapku menantunya. Mereka menganggapku pembantunya." "Itu tidak benar, Nindi. Mungkin ibu kadang-kadang keras, tapi..." "Keras?" Nindi tertawa. Tawa lirih tanpa humor. "Apakah menyebutku, perempuan kampung, di depan seluruh keluarga itu namanya keras? Apakah menuduhku mencuri hanya karena aku bisa berlibur di tempat ini namanya keras? Atau mungkin," lanjutnya, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan, "meneriakiku, pembantu, di tengah lobi hotel ini di depan ratusan orang, itu yang kamu sebut keras, Bayu?" Bayu terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Aku di sini, Bayu. Dihina, dicaci maki, diseret seperti kriminal oleh ibumu sendiri. Dan di mana kamu saat itu? Di mana kamu selama 3 tahun ini setiap kali ibumu merendahkanku? Setiap kali adikmu mengejekku? Kamu hanya diam. Kamu hanya bilang, 'Sabar ya, sayang.' Sabarku sudah habis, Bayu. Habis tak bersisa." Air mata akhirnya mengalir di pipi Nindi. Tapi ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata kekecewaan yang mendalam. "Selama ini aku diam karena aku mencintaimu. Aku naif. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan membuka matamu, melihatku sebagai istrimu, dan membelaku di depan keluargamu. Tapi hari itu tidak pernah datang. Kamu lebih memilih menjadi anak yang patuh daripada menjadi suami yang baik. Kamu membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku sampai tak berbentuk." Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan,
Tatapannya kembali menajam. Ia berdiri, menatap Bayu yang kini hanya bisa menunduk, diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Keluarga Anwar Hadikusumo tidak membesarkan anak perempuannya untuk direndahkan dan diperlakukan seperti sampah, kata Nindi, nadanya tegas. Bayu mengangkat kepalanya. Bingung. Anwar Hadikusumo. Itu nama keluargaku. Nama yang kusembunyikan karena aku ingin dicintai dengan tulus, bukan karena harta. Tapi sepertinya aku salah. Jelas Nindi singkat, tanpa emosi. Ia lalu berjalan mendekati Bayu, berdiri menjulang di hadapannya. Inilah saatnya. Titik penentuan dari segalanya. Sekarang kamu pilih, Bayu. Katanya dengan suara yang dingin dan final. Kembali pada ibumu dan keluargamu yang hebat itu. Hibur mereka, bela mereka, dan lupakan aku beserta seluruh kebenaranku selamanya. Atau, kamu berdiri di sini, di sisiku, sebagai suamiku, dan belajar dari awal bagaimana cara menghargai seorang istri. Tapi ketahuilah, jika kamu memilihku, maka sejak detik ini, kamu tidak akan pernah lagi membiarkan satu orang pun di muka bumi ini, termasuk ibumu, mengucapkan satu kata pun yang merendahkanku. Nindi menatap lurus ke mata suaminya, tidak memberinya ruang untuk lari. Ini bukan negosiasi. Ini ultimatum. Pikirkan baik-baik, karena ini satu-satunya kesempatan yang akan pernah kamu dapatkan. Bayu duduk membeku di sofanya. Di hadapannya berdiri istrinya, seorang wanita yang ternyata adalah orang asing yang sangat berkuasa. Di belakangnya ada keluarganya, yang telah ia kecewakan dengan kelalaiannya. Ultimatum itu menggantung di udara, lebih berat dari beban apapun yang pernah ia pikul seumur hidupnya. Dunia Bayu terbelah menjadi dua, dan ia harus memilih. Keheningan di dalam lounge mewah itu terasa memekakan telinga. Bayu hanya bisa menatap Anindita, istrinya, wanita yang tidur di sampingnya selama 3 tahun, namun kini terasa seperti orang yang paling asing di dunia. Anindita Anwar Hadikusumo. Nama itu terus bergema di kepalanya. Nama yang menjelaskan segalanya. Kemampuannya berada di hotel ini, ketenangannya yang menakutkan, kekuasaan absolut yang baru saja ia tunjukkan. Semua masuk akal sekarang. Tapi justru karena itu, rasa bersalah di dalam dada Bayu terasa semakin menghimpit, menusuknya hingga sulit bernapas. Ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Pikirannya berputar kembali ke masa lalu, memutar ulang kenangan-kenangan selama pernikahan mereka. Tapi kali ini, semua kenangan itu ia lihat dengan kacamata kebenaran yang baru saja Nindi paksakan padanya. Ia teringat saat ibunya bercanda dengan mengatakan masakan Nindi seperti masakan warteg. Ia hanya tertawa canggung saat itu. Ia teringat Siska yang memamerkan tas barunya dan menyindir Nindi yang hanya memakai tas kain. Ia hanya mengalihkan pembicaraan. Ia teringat wajah lelah Nindi yang tak terhitung jumlahnya, senyumnya yang semakin hari semakin tipis, dan matanya yang kehilangan cahayanya. Ia melihat semua itu setiap hari. Namun ia memilih untuk tidak melihat. Ia memilih tuli. Ia memilih bisu. Ia bukan tidak sadar. Ia sadar sepenuhnya. Ia hanya seorang pengecut. Ia takut pada ibunya. Ia takut merusak keharmonisan keluarga yang rapuh. Sebuah keharmonisan yang ternyata dibangun di atas penderitaan istrinya sendiri. Dan sekarang, di hadapan Nindi yang berdiri tegak dengan ultimatumnya, Bayu sadar bahwa ia bukan hanya gagal sebagai suami. Ia telah gagal sebagai manusia. Ia telah membiarkan orang yang paling ia cintai disiksa secara perlahan di depan matanya. Penyesalan itu datang seperti banjir bah, menenggelamkannya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia menjatuhkan dirinya dari sofa, berlutut di lantai marmer yang dingin di hadapan Anindita. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar hebat. Nindi. Isaknya, suaranya pecah. Maafkan aku, maafkan aku. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hanya kata maaf yang terus keluar dari mulutnya, berulang-ulang seperti mantra putus asa. Ia menangis. Menangisi kebodohannya, kepengecutannya, kebutaannya selama bertahun-tahun. Anindita menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya.
Tidak ada rasa iba di hatinya. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia telah melihat air mata Bayu sebelumnya, dalam pertengkaran-pertengkaran kecil mereka. Dan air mata itu tidak pernah mengubah apapun. Maafmu tidak bisa menghapus 3 tahun penghinaan, Bayu, katanya dingin. Kata-kata itu tidak ada harganya sekarang. Bayu mengangkat wajahnya yang basah. Matanya merah dan bengkak. Aku tahu. Nindi, aku tidak pantas dimaafkan. Aku menjijikan. Tapi, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Bukan untuk kembali seperti dulu. Tapi untuk memulai lagi dari awal. Aku akan buktikan padamu, aku akan. Nindi memalingkan wajahnya. Menatap kembali ke arah lautan. Kenapa aku menyembunyikan ini semua darimu? Tanyanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Bayu terdiam, mendengarkan. Pikirannya melayang kembali ke 5 tahun yang lalu. Ia bertemu Bayu di sebuah kedai kopi kecil di dekat kampus. Saat itu, ia sedang jenuh dengan dunianya. Dunia yang penuh kepalsuan, di mana orang mendekatinya hanya karena nama belakangnya. Ia sengaja datang ke kedai itu dengan penampilan sesederhana mungkin, hanya memakai kaos oblong dan jeans, membaca buku sendirian di sudut ruangan. Bayu, yang saat itu baru memulai karirnya sebagai arsitek junior, duduk di meja seberang. Ia tidak tahu siapa Nindi. Ia hanya melihat seorang gadis yang tenggelam dalam bukunya. Mereka beradu pandang, tersenyum, lalu memulai percakapan. Nindi jatuh cinta pada kesederhanaan Bayu. Ia jatuh cinta pada mimpinya untuk membangun rumah-rumah kecil yang hangat, bukan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Ia jatuh cinta pada cara Bayu menatapnya. Tatapan yang tulus, yang melihat dia, bukan pundi-pundi uang di belakangnya. Saat hubungan mereka semakin serius, Nindi mengambil keputusan besar. Ia akan terus menyembunyikan identitasnya. Ia mengatakan pada Bayu bahwa ia seorang yatim piatu yang hidup dari warisan orang tua yang tidak seberapa. Ia ingin dicintai sebagai Nindi. Hanya Nindi. Aku hanya ingin dicintai sebagai Nindi, bisiknya sekarang, mengulangi kata-kata dalam benaknya. Bukan sebagai seorang Anwar Hadikusumo. Aku ingin membangun rumah tangga yang normal bersamamu. Aku pikir, dengan menanggalkan nama dan hartaku, aku bisa mendapatkan ketulusan. Tapi ternyata aku salah besar. Ia menoleh kembali pada Bayu. Ironis, bukan? Aku lari dari dunia yang memuja status, hanya untuk terjebak dalam keluarga yang justru menghinaku karena statusku yang dianggap rendah. Bayu hanya bisa mendengarkan cerita itu dengan hati yang hancur. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Nindi. Ia menyadari betapa dalam cinta Nindi padanya. Dan ia telah mengkhianati cinta dan pengorbanan itu dengan cara yang paling buruk. Saat mereka masih terdiam dalam suasana yang berat itu, interkom di ruangan itu berbunyi. Tirtayasa berbicara dari seberang. Mohon maaf mengganggu, Nona Anindita. Tapi, kerabat, Anda bersikeras ingin bertemu dengan Anda sekali lagi. Mereka memohon-mohon di lobi bawah. Bayu menatap Nindi dengan cemas. Tapi Nindi, setelah berpikir sejenak, justru mengangguk. Suruh mereka ke sini, katanya. Mungkin, inilah saatnya Bayu melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti apa wajah asli keluarganya saat sedang terdesak. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Ibu Ratna, Siska, dan beberapa perwakilan keluarga masuk ke dalam ruangan. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Acak-acakan, mata bengkak, dan tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajah mereka. Begitu melihat Nindi, Ibu Ratna langsung melakukan hal yang tidak terbayangkan. Ia bersimpuh, mencoba memeluk kaki Nindi. Nindi, anakku, menantuku sayang. Ratapnya dengan tangisan buaya. Maafkan Mama. Nak, Mama benar-benar tidak tahu. Mama hilaf. Kalau saja Mama tahu kamu siapa, kalau Mama tahu kamu dari keluarga terhormat seperti ini, Mama tidak akan pernah berani bersikap seperti itu. Dan di sanalah letak kesalahan fatalnya. Pengakuan yang jujur namun salah sasaran. Bayu, yang tadinya masih menyimpan sedikit harapan bahwa ibunya tulus menyesal, kini merasa seperti ditinju di perut.
Ibunya tidak menyesal telah menyakiti hati Nindi. Ibunya hanya menyesal telah salah mengusik orang yang berkuasa. Nindi menarik kakinya dengan perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi. Jadi, katanya dengan suara yang sangat tenang. Jika aku tetap menjadi Nindi si yatim piatu yang tidak punya apa-apa, maka semua hinaan dan perlakuan buruk ibu itu sah-sah saja? Harga diriku hanya berharga jika aku punya nama Anwar Hadikusumo di belakangku? Begitu, Bu. Ibu Ratna gelagapan. Ia tidak bisa menjawab. Siska mencoba mengambil alih. Bukan begitu. Mbak Nindi, maksud Mama, kami benar-benar minta maaf. Kami salah. Tolong, Mbak, ampuni kami. Kami dengar bisnis Papa ada hubungannya dengan salah satu perusahaan Mbak. Tolong jangan dipersulit. Kami janji akan bersikap baik sama Mbak. Permintaan maaf itu kini berubah menjadi negosiasi bisnis. Mereka tidak meminta maaf untuk menyelamatkan hubungan keluarga. Mereka meminta maaf untuk menyelamatkan keuangan dan status sosial mereka. Sudah cukup. Nindi telah melihat semua yang perlu ia lihat. Dan yang lebih penting, Bayu telah mendengar semua yang perlu ia dengar. Nindi menatap ibu mertuanya yang masih bersimpuh dengan tatapan dingin. Cukup, katanya tegas, memotong ratapan mereka. Aku sudah mendengar semuanya. Permintaan maaf kalian tidak tulus. Kalian tidak menyesal telah menyakitiku. Kalian hanya takut pada namaku. Kalian menyesal karena telah salah memilih target. Ia lalu menatap Bayu, yang berdiri dengan wajah pucat dan tangan terkepal. Bayu mengangguk pelan pada Nindi, sebuah isyarat tanpa suara bahwa ia setuju. Ia sudah selesai dengan keluarganya. Nindi kembali menatap mereka. Sekarang, pergi. Usirnya dengan suara rendah namun final. Jangan pernah lagi tunjukkan wajah kalian di hadapanku. Urusan bisnis akan diurus secara profesional. Tapi urusan keluarga, antara kita, sudah selesai. Tirtayasa, yang berdiri di dekat pintu, langsung memberi isyarat pada petugas keamanan. Sekali lagi, keluarga itu digiring keluar. Kali ini tanpa perlawanan, hanya isak tangis putus asa. Pintu ditutup, meninggalkan Nindi dan Bayu sekali lagi dalam keheningan. Puing-puing masa lalu mereka telah dibersihkan. Kini yang tersisa hanyalah mereka berdua, berdiri di tengah ketidakpastian, dengan satu pertanyaan besar menggantung di udara. Bisakah sesuatu yang sudah hancur berkeping-keping, dibangun kembali? Pintu lounge pribadi itu tertutup dengan pelan, meninggalkan Anindita dan Bayu dalam keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Drama telah berakhir. Para antagonis telah disingkirkan, tetapi yang tersisa bukanlah kelegaan, melainkan kehampaan yang luas dan canggung di antara mereka. Puing-puing dari 3 tahun pernikahan yang penuh ilusi dan kebohongan berserakan di sekitar mereka. Tak kasat mata namun terasa begitu tajam dan nyata. Bayu masih berdiri di tempatnya, menatap pintu yang baru saja tertutup, tempat keluarganya lenyap dari pandangannya, mungkin untuk selamanya. Ia telah membuat pilihannya. Ia memilih Nindi. Tapi sekarang, menatap punggung istrinya yang tampak begitu jauh meskipun hanya berjarak beberapa meter, ia sadar bahwa memilih saja tidak cukup. Perjuangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ia melihat Nindi berjalan ke arah meja bar di sudut ruangan. Tangannya bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Ia meraih telepon dan menekan beberapa nomor. Bayu hanya bisa menonton dalam diam, merasa seperti penonton di dalam hidupnya sendiri. Halo, Yah, suara Nindi terdengar, nadanya datar dan bisnis. Itu adalah panggilan untuk ayahnya. Seorang pria yang Bayu bahkan tidak tahu masih hidup. Iya, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Aku hanya butuh bantuanmu untuk beberapa hal. Aku sudah mengirimkan email berisi daftar perusahaan. Salah satunya PT Jaya Abadi. Jantung Bayu berdebar kencang. Itu adalah nama perusahaan ayahnya. Nindi melanjutkan, aku mau tim legal kita meninjau ulang semua kontrak kerjasama yang sedang berjalan dengan mereka. Periksa setiap klausul, terutama terkait tenggat waktu dan standar kualitas. Tidak ada lagi toleransi untuk keterlambatan atau hasil kerja di bawah standar. Cabut semua perlakuan khusus yang mungkin pernah kita berikan. Ada jeda sejenak. Lalu,
Aku mau tim dari divisi perbankan kita memeriksa status pinjaman atas nama perusahaan itu dan juga atas nama pribadi direkturnya. Jika ada 1 hari saja tunggakan pembayaran, langsung proses sesuai protokol standar. Sita jaminan, bekukan aset, tanpa pengecualian. Bayu mendengarkan setiap kata dengan napas tertahan. Ini bukan balas dendam yang emosional. Ini adalah eksekusi yang dingin dan efisien. Nindi tidak sedang mencoba menghancurkan keluarganya. Ia hanya sedang menarik semua jaring pengaman yang selama ini, tanpa mereka sadari, telah melindungi mereka. Ia memaksa mereka untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri, dan ia tahu kaki-kaki itu rapuh. Setelah menutup telepon, Nindi tidak langsung menoleh pada Bayu. Ia berdiri membelakangi Bayu, menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang gelap. Mereka tidak akan bangkrut, katanya pelan, seolah bisa membaca pikiran Bayu. Jika perusahaan ayahmu memang dikelola dengan baik, mereka akan baik-baik saja. Aku hanya menghilangkan hak istimewa yang mereka nikmati karena tanpa sadar berbisnis dengan perusahaan menantunya sendiri. Bayu menelan ludah. Ia tidak memprotes. Ia justru merasakan gelombang rasa hormat yang aneh pada wanita di hadapannya. Nindi bisa saja menghancurkan mereka semua dengan satu perintah. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya menegakkan keadilan. Aku mengerti. Hanya itu yang bisa Bayu katakan. Akhirnya Nindi berbalik. Ia menatap Bayu dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Bayu, katanya pelan namun tegas. Aku tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di tempat di mana harga diriku direnggut setiap hari. Aku tahu, jawab Bayu cepat. Aku juga tidak akan memintamu. Kita akan pergi dari sana. Dan aku, lanjut Nindi, matanya menatap lurus ke mata Bayu. Tidak yakin bisa kembali menjadi istrimu seperti dulu. Kalimat itu adalah belati yang menancap tepat di jantung Bayu. Ia tahu ini akan datang, tapi mendengarnya secara langsung terasa begitu menyakitkan. Nindi, aku mohon. Tidak, Bayu. Dengarkan aku. Potong Nindi. Nindi yang dulu, yang sabar, yang menelan kamu mentah-mentah semua hinaan demi cintanya padamu, sudah mati. Ia mati di lobi hotel ini sore tadi. Yang ada di hadapanmu sekarang adalah Anindita. Dan Anindita tidak akan pernah lagi menoleransi rasa tidak hormat. Dari siapapun. Ia berjalan mendekat. Kini berdiri tepat di hadapan Bayu. Aku melihat penyesalanmu. Tapi aku belum melihat perubahanmu. Aku tidak bisa begitu saja melupakan 3 tahun terakhir dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kepercayaan itu seperti kaca. Bayu. Sekali pecah, meskipun bisa direkatkan kembali, retaknya akan selalu terlihat. Bayu merasakan harapan terakhirnya hampir padam. Ini adalah akhir. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu di mata Nindi. Bukan cinta yang membara seperti dulu, tapi secercah kemungkinan. Sebuah pintu yang tidak tertutup rapat, hanya sedikit terbuka. Dan ia tahu, ia harus mempertaruhkan segalanya untuk bisa masuk melalui celah itu. Kalau begitu, jangan kembali menjadi istriku seperti dulu, kata Bayu. Suaranya kini lebih mantap. Ia telah membuat keputusan. Ia tidak akan memohon lagi. Ia akan bertindak. Jangan jadi Nindi yang dulu. Jadilah Anindita. Dan izinkan aku untuk menjadi pria yang pantas mendampingi Anindita. Nindi mengangkat alisnya. Tertarik. Aku tidak akan memintamu memaafkanku. Aku akan membuatmu melihat bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua. Lanjut Bayu. Semangatnya mulai bangkit. Kita mulai dari nol. Kita cari tempat tinggal kita sendiri. Bukan istana atau rumah mewah. Tempat kecil saja, yang hanya ada kita berdua. Dan aku akan keluar dari perusahaan ayahku. Besok pagi, aku akan merintis firma arsitekturku sendiri dari awal. Mungkin aku akan gagal. Mungkin aku akan kesulitan. Tapi apapun yang aku hasilkan nanti, itu adalah hasil jerih payahku sendiri. Bukan dari bayang-bayang keluargaku, atau dari belas kasihanmu. Ia menatap Nindi dengan kesungguhan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya.
Beri aku waktu. Nindi. Aku tidak tahu berapa lama. Setahun. 2 tahun. Biarkan aku membangun kembali diriku sendiri. Menjadi pria yang bisa kau hormati. Bukan hanya kau cintai. Pria yang bisa melindungimu. Bukan yang bersembunyi di belakangmu. Biarkan aku membuktikannya padamu. Anindita terdiam cukup lama. Ia meneliti setiap inci wajah suaminya. Mencari kebohongan. Mencari keputusasaan. Tapi yang ia temukan hanyalah tekad yang tulus. Ini adalah Bayu yang berbeda. Ini adalah Bayu yang akhirnya melepaskan jubah anak maminya dan mencoba memakai jubah seorang pria sejati. Aku akan lihat, Bayu. Akhirnya Nindi berkata. Aku tidak akan berjanji apa-apa. Tapi aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Buktikan dengan perbuatan, bukan dengan janji. Malam itu, mereka tidak kembali ke Jakarta. Nindi mengatur agar mereka menempati sebuah villa pribadi yang jauh dari keramaian. Dan keesokan harinya, seperti janjinya, Bayu menelepon ayahnya dan menyatakan pengunduran dirinya. Percakapan itu berlangsung singkat dan dingin. Keluarganya mungkin menganggapnya gila, memilih perempuan ular, itu daripada mereka. Tapi Bayu tidak peduli lagi. Hari-hari berikutnya terasa canggung. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tapi tidur di kamar terpisah. Mereka berbicara, tapi lebih banyak tentang hal-hal umum. Nindi sibuk dengan pekerjaannya, mengurus kerajaannya dari jarak jauh melalui panggilan video dan email. Sementara Bayu, dengan laptop dan sisa tabungannya, mulai merancang portofolionya, mencari klien-klien kecil, benar-benar memulai dari titik terendah. Di sela-sela kesibukan mereka, puing-puing kejatuhan keluarga Bayu sampai ke telinga mereka. PT Jaya Abadi Kelimpungan. Tanpa perlakuan khusus dari salah satu klien terbesarnya, proyek-proyek mereka mulai tersendat. Bank menjadi lebih agresif dalam menagih utang. Ayah Bayu terpaksa menjual 2 ruko dan mobil mewahnya untuk menutupi biaya operasional. Ibu Ratna dan Siska, yang terbiasa hidup mewah, harus merasakan pil pahit kenyataan. Tas-tas bermerek dan perhiasan mereka satu persatu dijual untuk menopang gaya hidup yang sudah tidak mampu mereka jangkau. Skandal di Grand Elysia membuat mereka menjadi paria di lingkaran sosialita mereka. Tidak ada lagi undangan arisan atau pesta. Teman-teman mereka menjauh. Takut terkena sial. Mimpi buruk itu bukanlah monster yang menakutkan, melainkan proses pengikisan yang lambat dan menyakitkan dari semua hal yang pernah mereka duakan, harta dan status. Beberapa minggu kemudian, Nindi dan Bayu kembali ke Jakarta. Bukan ke rumah besar keluarga Bayu, tapi ke sebuah apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur di pusat kota. Apartemen itu kosong, dindingnya putih bersih, dan hanya ada gema saat mereka berbicara. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada pelayan. Hanya ada mereka berdua. Mereka berdiri di tengah ruang tamu yang kosong itu. Ini adalah awal yang baru. Sebuah kanvas kosong. Menakutkan. Sekaligus penuh harapan. Kita mulai dari sini, kata Bayu pelan. Lebih seperti janji pada dirinya sendiri. Nindi menatap sekeliling. Apartemen ini jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Tapi entah kenapa, ia merasa lebih rumah di sini daripada di istana mertuanya atau bahkan di kamar masa kecilnya yang megah. Ya, jawabnya sambil menatap Bayu. Kita mulai dari sini. Puing-puing masa lalu mereka mungkin masih berserakan, tetapi di tengah ruang kosong itu, di antara 2 orang yang terluka yang mencoba untuk sembuh, mereka baru saja meletakkan batu bata pertama untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin, suatu hari nanti, bisa mereka sebut sebagai rumah. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan, menyembuhkan beberapa luka, memudarkan beberapa kenangan pahit, dan yang terpenting, membentuk sebuah kenyataan yang baru. Di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis Jakarta, Anindita Anwar Hadikusumo memimpin rapat Dewan Direksi Elysia Group. Ia duduk di ujung meja panjang, memancarkan aura otoritas yang tenang namun tak terbantahkan. Tidak ada lagi sisa-sisa Nindi yang penurut dalam dirinya. Di hadapannya kini adalah seorang pemimpin. Ia mengenakan setelan kerja berwarna zamrud yang dipesan khusus, rambutnya ditata rapi,
dan matanya yang tajam menganalisis setiap grafik dan angka yang ditampilkan di layar besar. Proyek resort di Labuan Bajo menunjukkan perkembangan yang lebih lambat dari target. Saya mau laporan detail mengenai kendalanya di meja saya besok pagi. Katanya, suaranya jelas dan tegas. Dan untuk rencana ekspansi ke Eropa, saya setuju dengan proposalnya. Bentuk tim khusus, kita akan percepat prosesnya. Semua anggota dewan, pria-pria dan wanita-wanita yang jauh lebih tua darinya, mengangguk patuh. Mereka telah belajar untuk tidak meremehkan wanita muda ini. Ia memiliki visi ayahnya, ketajaman bisnis kakeknya, dan sentuhan inovatifnya sendiri yang membawa Elysia Group ke level yang lebih tinggi. The Nightingale bukan lagi sekadar kode nama rahasia, melainkan julukan yang dibisikkan dengan penuh kekaguman di dunia perhotelan. Ia telah sepenuhnya menduduki tahtanya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, jauh dari kemewahan ruang rapat berpendingin udara, Bayu berdiri di bawah terik matahari. Ia mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung, celana jeans yang sedikit kotor, dan helm pengaman di kepalanya. Ia sedang berada di sebuah lokasi konstruksi, sebuah proyek pertamanya yang cukup besar, sebuah kafe dengan konsep rumah tumbuh yang ramah lingkungan. Setelah setahun berjuang dengan proyek-proyek kecil dari pintu ke pintu, firma arsitektur mungilnya, Ruang Asa, akhirnya mulai mendapatkan nama. Ia tidak lagi sekurus dulu. Tubuhnya lebih berisi karena kerja fisik. Wajahnya lebih gelap karena terbakar matahari. Tapi matanya bersinar dengan semangat dan kepuasan yang belum pernah ia miliki saat bekerja di perusahaan ayahnya. Ia baru saja selesai berdiskusi dengan mandor proyek saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nindi. Rapat selesai. Aku jalan sekarang. Mau dibawakan makan siang apa? Bayu tersenyum. Ia mengetik balasan. Apa saja buatanmu? Atau buatan asisten rumah tangga kita senang. Ia menambahkan emoji tertawa. Mereka kini punya seorang asisten rumah tangga yang datang 2 kali seminggu. Sebuah kompromi setelah Bayu bersikeras Nindi tidak perlu lagi menyentuh pekerjaan rumah. Hubungan mereka telah berubah secara fundamental. Di apartemen sederhana mereka, mereka adalah partner. Tidak ada lagi dinamika tuan dan pesuruh. Mereka berbagi tugas, berbagi cerita, berbagi beban. Bayu belajar memasak, dan ternyata ia cukup berbakat. Nindi belajar untuk sedikit lebih santai. Kadang-kadang mereka hanya akan memesan pizza dan menonton film di sofa, sesuatu yang dulu tak terbayangkan. Cinta di antara mereka tidak lagi naif dan buta, melainkan sebuah pilihan sadar yang mereka buat setiap hari. Sebuah cinta yang tumbuh dari puing-puing, yang diperkuat oleh rasa hormat yang tulus. Mengenai keluarganya, Bayu telah menemukan keseimbangannya. Sebulan sekali, biasanya di hari Minggu, ia akan mengunjungi orang tuanya sendirian. Rumah mereka telah dijual. Kini mereka tinggal di rumah yang jauh lebih kecil di pinggir kota. Bisnis ayahnya tidak hancur, tapi terpukul telak dan harus berjuang keras untuk bertahan. Ibu Ratna menjadi jauh lebih pendiam. Keangkuhannya telah terkikis oleh kerasnya kenyataan. Kadang-kadang, saat Bayu akan pulang, ibunya akan bertanya dengan suara pelan. Nindi, dia baik-baik saja? Hanya itu. Tidak ada permintaan maaf lagi. Tapi ada nada penyesalan yang samar di sana. Penyesalan karena telah kehilangan putranya. Siska kini bekerja di sebuah butik pakaian, jauh dari gemerlap dunia sosialita yang pernah ia puja. Ia telah belajar arti kerja keras. Nindi tidak pernah melarang Bayu mengunjungi mereka. Itu adalah batas yang telah ia tetapkan dan Bayu hormati. Mereka keluargamu, Bayu. Aku tidak akan memintamu membuang mereka. Tapi mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Bayu mengerti dan menerima itu. Sore itu, beberapa minggu kemudian, Nindi dan Bayu kembali ke Bali. Kembali ke Grand Elysia. Kali ini, mereka datang bukan sebagai tamu yang melarikan diri atau suami yang kebingungan. Mereka disambut langsung oleh Tirtayasa di lobi. Seluruh staf menunduk hormat saat mereka lewat. Mereka tidak menempati villa, melainkan suite presidensial nomor 8808, kamar yang sama yang pernah dipesan oleh Ibu Ratna. Malam harinya, Nindi berdiri sendirian di balkon pribadi yang luas itu,
balkon dengan kolam renang kecil yang menghadap langsung ke samudra. Ini adalah tempat di mana ketenangannya dulu terusik. Tempat di mana mimpi buruk itu dimulai. Angin malam meniup rambutnya dengan lembut. Ia tidak merasakan trauma atau kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Ia telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang. Pintu balkon terbuka, dan Bayu melangkah keluar, membawa 2 gelas anggur. Ia mendekat dan berdiri di samping Nindi, menyodorkan segelas padanya. Ia tidak memeluk atau merangkulnya. Ia hanya berdiri di sisinya, memberinya ruang, sebagai seorang partner. Mereka menatap lautan yang gelap di bawah langit yang bertabur bintang. Setahun yang lalu, di tempat ini, semuanya terasa seperti akan berakhir, kata Bayu pelan. Nindi menoleh padanya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tapi ternyata, itu adalah sebuah awal. Kamu bahagia, Nin? Tanya Bayu, pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Nindi menyesap anggurnya. Matanya kembali menatap Cakrawala. Ia memikirkan hidupnya sekarang. Kesibukannya, tanggung jawabnya, apartemen kecilnya yang hangat, dan pria di sampingnya yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kembali rasa hormatnya. Aku tenang, Bayu. Jawabnya jujur. Dan aku punya kamu di sisiku, bukan sebagai pelindung atau pemilik, tapi sebagai partnerku. Jadi, iya. Ia menoleh, menatap lurus ke mata Bayu. Aku bahagia. Bayu tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Kebahagiaan Nindi adalah penebusan terbesarnya. Anindita kembali menatap lautan. Ia bukan lagi Nindi yang tertindas, bukan juga Anindita yang bersembunyi. Ia adalah perpaduan keduanya. Seorang wanita yang mengerti nilai kesederhanaan sekaligus kekuatan. Seorang istri, seorang pemimpin. Seorang ratu yang tidak membutuhkan mahkota karena auranya adalah mahkotanya. Ia telah menemukan singgasananya, bukan di ruang dewan direksi atau di hotel-hotel mewah miliknya, melainkan di dalam dirinya sendiri, di dalam kedamaian dan harga diri yang telah ia perjuangkan dan menangkan kembali. Dan di sisinya, berdiri seorang pria yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang saling menghargai. Bersama, mereka siap menghadapi cakrawala baru apapun yang terbentang di hadapan mereka.